warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada kisah Yusuf alaihissalam, surat ke-12, surat Yusuf. Kita baca kembali mulai ayat 70. Mohon maaf, kemarin pagi ada tugas mendadak ke Universitas Muhammadiyah Malang. Mudah-mudahan besok hari Jumat Sabtu kita bisa selesaikan surat Yusuf ini. Insya Allah besok pagi masih tetap bisa bersama-sama. Harus cepat-cepat karena pagi ada tugas di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi kita berusaha selama bisa dijangkau setelah dari masjid sini, kita mengutamakan yang di masjid sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim wa ja'ala siqayatan fi rahli akhim thumma allana mu'adhdhinun ayyuhal 'ayru innakum lasariqun. بأوعيتهم
قبل إياء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ya, untuk ingatan kembali kisah yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa Yusuf alaihissalam setelah bekerja sebagai bendahara atau menteri keuangan di Mesir, saudara-saudara yang tinggal di Kanaan bersama bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam itu sedang mengalami kekeringan lama, krisis makanan, kemudian mengharuskan mereka pergi ke Mesir untuk minta bantuan makanan. Nah, mereka tidak tahu bahwa yang berkuasa di Mesir itu saudara mereka, yaitu Yusuf. Setelah mereka diberi, kemudian Yusuf meminta supaya ngajak saudara yang sekaya, yaitu Bunyamin. Nah, ternyata kakak-kakak Yusuf memohon izin kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub, untuk mengajak Bunyamin tidak mudah, karena bapaknya masih teringat dulu Yusuf bilangnya diajak bermain biar senang-senang. Malah sampai ketika itu Yusuf nggak jelas ada di mana. Lah khawatir nanti Bunyamin juga begitu. Tapi terus mereka kakaknya itu janji pada Allah, saksinya Allah, tidak akan lagi berbuat seperti itu. Akhirnya bapak yang izinkan, itu Bunyamin diajak. Nah, setelah sampai di Mesir, Bunyamin diajak masuk oleh Yusuf. Diberitahu Yusuf, beritahu aku ini Yusuf, kamu Bunyamin anak adikku. Nah, kamu tenang saja, nggak usah khawatir, kamu nggak usah duka cita. Kita itu saudara sekaya seibu. Tetapi kakak-kakaknya belum diberitahu. Yang diberitahu baru Bunyamin. Nah, terus kisah berikutnya ini, falamma jahazahum bi jahazihim, maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, yaitu gandum dan seterusnya, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan. Ya, orang-orang yang apa itu mungkin penjaga di situ. Nah, teriaknya gimana? Hei kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Ayatuhal airu innakum lasarikun. Padahal tadi memang Yusuf itu sengaja
mungkin diberitahu oleh Allah gimana caranya supaya saudaranya itu mengikuti kemauan Yusuf. Jadi di karung ada makanan pokok dan sudah itu dimasuki piala tempat minum oleh Yusuf. Terus penjaganya panggil-panggil, hei kafilah, punya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Nah, mereka menjawab sambil menghadap kepada yang manggil tadi, barang apa yang hilang dari kamu? Terus orang yang manggil tadi berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebesar beban unta, seberat beban unta. Nah, beban unta itu berapa kalau model gini mungkin berapa karung atau berapa kintal gitu ya, berapa ratus kilo gitu. Nah, dan aku menjamin terhadapnya. Nah, ini raja kehilangan piala. Siapa yang bisa menemukan nanti dapat imbalan, ya itu bahan makanan seberat beban unta. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami semuanya ini datang bukan untuk membuat kerusakan di Mesir ini. Kami bukanlah para pencuri. Nah, terus mereka berkata, tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang dalam karungnya. Jadi di karung siapa yang di situ ada pialanya, gitu. Maka dia sendirilah balasannya, tebusannya. Jadi nanti siapa yang di karung maka itu ada piala, itu tebusannya. Itu aturannya dari situ, itu dijadikan budak selama 1 tahun. Itu aturan di masa itu. Itu dianggap mencuri karena barangnya ada di karungnya. Nah, tebusannya dijadikan budak selama 1 tahun. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Karung-karung yang lain diperiksa. Yang terakhir karungnya Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Tadi kan memang sengaja pialanya dimasukkan di karung saudaranya. Tapi Yusuf caranya memeriksanya yang tempat pialanya dulu, dan baru berikutnya ke karung tempat saudaranya. Dan ternyata pialanya ada di karung saudaranya. Demikianlah Allah mengatur untuk mencapai maksud dari Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan, Allah tinggikan derajat orang yang Allah kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan, ya fauqa kulli dzi ilmin alim, ada lagi yang maha mengetahui. Jadi yang paling mengetahui, yang maha mengetahui ya Allah. Ini Allah maha mengetahui. Nah, sehingga mereka nggak tahu kalau memang itu sudah itu direncanakan oleh Yusuf atas petunjuk dari Allah. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrika faqad sarqa akun lahu min qabl. Qalu
yu'tiha lahum qala antum sarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu ya ayyuhal azizu inna abasaikum kabirum faqul aqadana makana inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzan ladhalimun. Falamma istayasu minhu qalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad aqada 'alaykum mawthiqan mawthiqan minallahi wa min qablu ma farratum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahumallahu li. Wa huwa khairul hakimin. Ya, kelanjutannya qalu mereka mengatakan jika ia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Mereka itu kakak-kakak Yusuf yang jumlahnya 10 orang tadi. Mereka itu 12 bersaudara. Ya, istri Yakub itu 4. Nah, yang istri yang terakhir itu punya putra 2, Yusuf sama Bunyamin. Tapi Yusuf sama Bunyamin masih kecil, ibunya meninggal. Kakak-kakaknya cemburu karena ayahnya lebih kasih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin.
Jadi teringat. Nah, jika ia mencuri, maka sungguhnya telah pernah mencuri pula saudara sebelum itu. Ya. Maksudnya ya Yusuf. Tapi Yusuf masih berusaha menahan diri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Biar mereka nggak curiga, karena mereka belum mengetahui kalau itu Yusuf adik mereka. Kan adik saya kan, adik saya lain ibu, dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, kamu lebih buruk sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Maksudnya buruk apa? Itu tadi nggak senang pada Yusuf gara-gara Yusuf lebih dikasih sayangi oleh bapaknya. Kemarin itu sambil menanti memberi sambutan pengumuman 3 guru besar di UM Malang, ada orang yang sangat berperan di sana cerita. Yaitu ada kiai yang sangat kaya raya di Jawa Timur. Dan kiai itu penghasilannya per bulannya nggak kurang dari 2 miliar. Kaya raya, pengusaha banyak Ustaz. Katanya punya pertanian macam-macam, terus punya rumah makan banyak sekali. Nah, punya anak 20, istrinya 4, masing-masing istri punya anak 5. Jadi ternyata memang Allah itu banyak mengkaruniakan pada kiai. Rezekinya mengalir luar biasa, sampai konteksnya itu mendirikan perguruan tinggi pesantren itu, tapi mahasiswanya tidak boleh bayar, semua yang menyukupi dari pesantren. Itu hebat luar biasa. Jadi kalau kisah itu yang diingat itu jangan anaknya yang 20. Yang diingat itu pesantren luar biasa sampai dengan perguruan tinggi yang membiayai kiainya itu. Itu coba amal jariahnya berapa? Nah, pesantrennya Sudi Islam. Ya, itu amal jariah untuk minta ke generasi-generasi muda tanpa mengeluarkan biaya. Selanjutnya mereka berkata, wahai Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu sebutan orang yang memiliki kedudukan pangkat yang sangat tinggi. Sebenarnya biasanya Al-Aziz itu sebutan untuk raja di waktu itu. Itu sebutan kepada Raja Mesir. Tapi ini juga itu pada warna putih juga sebutan kepada Yusuf. Nah, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi kakak-kakak Yusuf, kakak-kakak Yusuf bilang, wahai Aziz, ini kan yang karung ada pialanya itu karungnya Bunyamin. Sedangkan Bunyamin itu bapaknya sudah tua, dan tadi itu ada perjanjian Bunyamin harus dikembalikan pada ayahnya. Nah terus sudah itu bilang, buat ini diganti orang
yang ditahan di Mesir jangan Bunyamin, bisa diganti orang lain. Itu tawaran mereka begitu pada Yusuf. Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Jadi ketentuannya, aturannya itu yang ditahan itu orang yang di karungnya ada pialanya, nggak bisa diganti orang lain. Nggak boleh kan ada jokinya, penggantinya. Itu juga begitu Yusuf. Maka tak mereka berputus asa daripada putusan Yusuf. Jadi wis bingung semua ini. Nanti gimana nyampaikan pada Abi, pada Bapak, pada Yakub? Baru udah janji-janji saksinya Allah lagi. Harus Bunyamin harus kembali. Tapi Yusuf begitu keputusannya. Nah, mereka menyendiri sambil berunding dengan bisik-bisik. Di antara saudara-saudara tadi berunding bisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi tetap harus di situ sampai nanti ada Allah memberi jalan keluar bagaimana gitu. Jadi Bunyamin tetap tidak boleh meninggalkan Mesir. Nah, kita baca lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Faqulu ya abana inna banaka saraq. Faqulu ya abana inna banaka saraq. Wa ma sa'idana illa bima alimna. Wa ma sa'idana illa bima alimna. Wa ma kunna lil-ghaibi hafidhin. Wa ma kunna lil-ghaibi hafidhin. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal-'ir. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal-'ir. Wal-'ir allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Wal-'ir allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Wasabarun jamil. Wasabarun jamil. Azallahu ayyadiyani bihim jami'a. Azallahu ayyadiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Innahu
قد عيناه من الحسن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون خرضا أو تكون من الهالكين Nah, tadi setelah Bunyamin tidak bisa digantikan yang lain, Bunyamin harus tetap berada di Mesir, maka Yusuf mengatakan kepada kakaknya tadi, kembalilah kamu kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga, tidak mengetahui barang yang gaib. Jadi saudara-saudara Yusuf tadi suruh pulang, nyampaikan pada ayahnya, suruh nyampaikan pada ayahnya. Nah, mereka sudah berusaha menjaga Bunyamin, tapi di luar pengetahuan mereka tentang yang kok tahu-tahu di karung makanan Bunyamin kok ada piala. Mereka nggak ngerti. Dan tanyakan penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Jadi ternyata selain rombongan kakak itu ada rombongan-rombongan yang lain juga dari daerah si negara Kan'an, juga minta dan makanan ke Mesir. Coba tanyakan pada mereka kalau dikira nggak benar. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui, Allah pula yang maha bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka, berpaling dari anak-anaknya tadi. Saranya berkata, aduhai duga cintaku terhadap Yusuf, kedua mataku menjadi putih, menjadi gak bisa melihat karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Ingat kembali pada Yusuf saking susahnya, sampai matanya nggak bisa melihat. Mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Oke, kita baca kelanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama asku badi wa husni ila Allah. Qala innama asku badi wa husni ila Allah. Wa 'alamu min Allahi ma la ta'lamun. Wa 'alamu min Allahi ma la ta'lamun. Ya baniya dhahabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ya baniya dhahabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wala tayasu min rauhillah. Wala tayasu min
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجهه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Kemudian Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini karena Yakub ini nabi, maka Yakub sepenuhnya menyerahkannya pada Allah. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi sebelumnya Yakub itu sudah diberitahu oleh Allah apa-apa yang tidak diketahui oleh anak-anaknya, kecuali anaknya yang bernama Yusuf, karena Yusuf juga diangkat jadi nabi. Hei anak-anakku, ini Yakub berkata kepada dari anak-anaknya, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hei Al-Aziz." Jadi Yusuf panggilannya sudah Al-Aziz. Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, berikanlah kami makanan-makanan pokok begitu, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Memang kalau membutuhkan ya berdalil, ya kami mohon bantuan. Kalau itu memberi pada orang yang mau sedekah, ya dikasih gitu loh. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu? Terus saudara itu sama curiga, ini kok ngerti semua, ini sebetulnya Aziz itu siapa gitu. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Kok sih ngomongin persis sama kejadian dulu gitu loh. Yusuf yang kemudian ditaruh di sumur tua. Kok kamu ngerti persis? Apa kamu itu Yusuf gitu? Kakak-kakaknya sudah mulai curiga ini. Terus tanya, apa kamu itu benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, iya, aku ini Yusuf dan ini saudaraku, yaitu Bunyamin adiknya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Kakak-kakaknya baru sadar semua. Ternyata yang benar memang Yusuf, bahwa bapaknya itu lebih condong, lebih kasih sayang kepada Yusuf, karena Yusuf sudah ditinggal mati oleh ibunya ketika Yusuf dan Bunyamin masih kecil. Ini kakak-kakaknya cemburu sampai kelewat batas. Nah, kemudian Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kami, dan hari ini sudah bebas semua, tidak ada yang perlu khawatir, nggak ada lagi dijelek-jeleki. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yang sudah ya sudah, kamu dulu berbuat jahat padaku, aku masih kecil, kamu taruh di sumur tua. Nah, terus ya enggak, pokoknya cukup gitu, semoga Allah mengampuni. Kemudian Yusuf mengatakan, pergilah kamu dengan membawa baju gamismu ini. Jadi kakak-kakak Yusuf setelah tahu persis bahwa yang di Mesir yang berkuasa itu adalah Yusuf, dan yang ditawan di situ itu adalah adik kandungnya, yaitu Bunyamin. Saudara kakak-kakaknya sudah ngerti semua. Yusuf bilang, kalau gitu udah kembali ke Kanaan sana, nemui Abi, bawalah gamis bajuku ini, bawalah baju gamisku ini, lalu letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Tadi ayahnya saking susahnya kan nggak bisa melihat kan. Nah, Yusuf bilang, baju gamisku ini bawalah, kemudian letakkanlah di depan wajah ayahku, di depan wajah Nabi Yakub. Nanti ia akan melihat kembali. Ia itu ia bapaknya tadi, Yakub tadi. Setelah baju gamis Yusuf
itu ditutupkan di depan mukanya ayahnya Yakub, nanti Yakub akan bisa melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Jadi setelah pasti tahu semua kakak bahwa itu adalah Yusuf, dan yang ditahan itulah adiknya Bunyamin. Kemudian itu bilang, baliklah pulang ke Kanaan, bawalah baju gamisku. Nanti kamu letakkan, kamu label-labelkan, kamu tutupkan baju gamis sendiri di depan muka, depan wajah ayahku. Nanti ayah akan bisa melihat kembali. Setelah itu semuanya kamu boyong, kamu bawa semuanya ke Mesir. Karena di Kanaan mengalami waktu belum sulit makan dan minum kehidupan. Nah itu nanti kisah berikutnya sampai selesai. Nah, itu nanti akhirnya ayah Yusuf yaitu Yakub dan kalau ibu Yusuf kan sudah meninggal kan, sejak Yusuf dan dia masih kecil kan ibunya sudah meninggal. Terus bibinya apa itu, buliknya, sebenarnya itu semuanya diboyong, diajak ke, dimuliakan, dihormati, disenang-senangkan oleh Yusuf. Ini loh, ini nanti yang bisa dicontoh. Jadi walaupun ketika kecil itu sudah disakiti begitu, tetap dia memuliakan kakak-kakaknya, dia tetap memuliakan saudara-saudaranya, dia tetap memuliakan seluruh keluarganya, bapaknya, bibinya, ya itu semuanya suruh ngajak pindah semua ke Mesir. Nah ini kehebatan orang yang bersabar, kehebatan orang yang memang betul-betul berpegang teguh kepada tuntunan Allah. Nah sementara pagi ini sampai ayat 93. Semoga ya besok pagi bisa kita lanjut sampai akhir kisah dan bagaimana kita mengambil mau'idhah hasanah, bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita semua untuk selalu memahami apa yang kata-kata Al-Quran dan Sunnah. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Ini hari Kamis, nanti sholat maghrib, setelah sholat maghrib jadwalnya di masjid Al-Muhtadi. Insya Allah nanti saya berusaha maksimal. Sebenarnya seminggu mulai dari hari Senin kemarin kami minggu yang akan datang, minggu besok saya ditugasi di Hotel Gendongan. Ada pelatihan kepemimpinan rektor dan para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia. Maka saya juga berusaha mempersediakan tempat kamar di sana. Tetap saya berusaha pagi-pagi sudah berada di sini. Kecuali yang kemarin itu karena tugas mendadak ke udah yang malah. Seharusnya yang ke sana itu profesor dari Unhas yang ditugasi ke sana. Tapi karena dia sedang perjalanan dari Eropa, katanya penerbangan ada yang tidak bisa sambung, sehingga kemarin malam belum bisa sampai malam. Kemudian kami diberitahu mendadak supaya menggantikan. Maka malam itu waktu kita ketemu di masjid, itu baru ditelepon. Dan saya ngisi juga, itu maksudnya harus niatkan berangkat ke malam, ya ketika itu juga. Bagi itu terus pulang, toko langsung berangkat. Sampai sana sudah menjelang subuh, pagi-pagi jam 7 sudah harus siap. Sampai acara kemarin jam 1. Sholat ini terus siap-siap berangkat dari Jogja. Jadi ternyata karena hari ini masuk libur, ternyata di perjalanan ramai sekali, padat sekali. Dan karena sekarang sudah betul semua orang itu senangnya memang pergi-pergi. Kalau betul libur itu jalannya
padat sekali. Saya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk selalu memahami banyak ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.